Persib Bandung akan menjamu Persita Tangerang pada laga pekan ke-16 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tentunya Persib membutuhkan poin penuh untuk menekan Persebaya di puncak klasemen. Apalagi pekan ke-15 Persebaya Surabaya hanya bermain imbang dengan Semen Padang. Karena itu, duel antara Persib menghadapi Persita diyakini bakal berjalan menarik, terlebih jika melihat catatan 5 pertemuan terakhir kedua tim. Maung Bandung mencatatkan 3 kali kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Pertemuan terakhir kedua tim di Stadion GBLA terjadi pada Oktober 2023 lalu. Pada pertandingan pekan ke-14 di Liga 1 musim lalu, 5 gol kemenangan Persib disumbangkan melalui hat-trick David Da Silva, lalu gol Edu Febriansyah dan Fred Butuan. Sebelumnya, pelatih Persib Boyan Hodak memprediksi persiapan yang singkat ini akan mempengaruhi kebugaran para pemainnya. Namun pelatih asal Kroasia tersebut tetap optimis timnya dapat berjuang untuk meraih kemenangan. Mungkin ini tidak akan menjadi pertandingan yang berkualitas, karena semua orang lelah. Ini normal ketika ada pertandingan setiap 4 atau 5 hari, tapi yang penting bagi saya adalah mendapatkan hasil yang baik. Laga Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu 22 Desember. Laga sendiri akan disiarkan langsung di Indosiar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat tuntasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyesalkan kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF. Menurutnya pasukan Garuda seharusnya bisa mencapai target melaju dari fase penyisihan grup. Timnas Indonesia keok 0-1 dari Filipina dalam matchday terakhir grup B di Stadion Manahan Solo. Hasil ini membuat timnas mengakhiri grup B Piala AFF di peringkat ketiga dengan 4 poin. Garuda kalah bersaing dari Vietnam dan Filipina yang melaju ke 4 besar. Erick Thohir memastikan bakal melakukan evaluasi buntut kegagalan Garuda lolos ke semifinal Piala AFF, baik terhadap timnas dan pelatih Sintayong. Erick juga mengklaim bahwa meski berkekuatan pemain U22 dengan beberapa di antaranya bermain abroad, timnas Indonesia semestinya bisa melaju ke 4 besar. Erick Thohir menyesalkan timnas Indonesia gagal menang atas tim Laos yang berakhir 3-3 dan tidak bisa memanfaatkan laga kontra Filipina yang menjadi penentu padahal bermain di kandang tuntasnya. Minggu 22 Desember malam, Persita Tangerang akan bertandang ke markas Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Namun Persib Bandung harus waspada kebangkitan Persita. Sekalipun laga terakhir mengalami kekalahan telak 0-4 dari Dewa United. Namun Persita kali ini punya catatan bagus tampil di partai tandang. Persita berhasil memenangi 5 dari 8 laga tandang sejauh ini, sekali berakhir imbang dan 2 kali kalah. Tim asuhan Fabio Levendes itu tidak gentar menghadapi Persib yang belum terkalahkan. Pelatih Persib Boyan Hodak tidak ingin anak asuhnya menurunkan kewaspadaan. Persita sejatinya punya organisasi pertahanan yang sangat bagus. Baru dibobol 13 kali, mencatatkan 7 kali clean sheet sejauh ini. Ini akan menjadi laga yang sulit. Pendekar Cisadane memang kalah di laga terakhirnya. Namun menurut Boyan, itu hanya ketidakberuntungan karena mereka kekurangan pemain akibat kartu merah. Mereka tidak beruntung karena ada kartu merah. Walau main dengan 10 pemain, tapi mereka bertahan dengan cukup baik. Mereka tim yang sangat disiplin, dan saya peringatkan untuk pemain harus fokus dan tidak melakukan kesalahan tuntasnya.
Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, sedikit membocorkan rencana di laga kontra Persita pada pekan ke-16. Boyan mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukannya di pertandingan nanti adalah melakukan rotasi pemain untuk meminimalisasi kesalahan. Meski Persib kini hanya berkonsentrasi ke Liga 1 setelah tersingkir dari ACL2, tetapi dari segi jadwal pertandingan belum cukup ideal karena jeda yang terbilang pendek. Satu pertandingan lagi dengan jeda yang pendek. Mungkin kedua tim tidak bisa menampilkan kualitas terbaiknya karena kelelahan. Ini normal karena harus memainkan pertandingan setiap 4-5 hari. Tapi yang terpenting bagi kami adalah harus mendapatkan hasil yang positif. Mendapatkan 3 poin sehingga kami harus bisa terus menempel Persebaya. Persita adalah tim yang bagus. Mereka hanya kebobolan beberapa gol dan berbahaya dalam serangan balik. Mereka berbahaya di luar kandang, jadi ini akan jadi laga yang sulit. Saya hanya menginginkan hasil yang terbaik. Untuk mengatasi masalah kelelahan, Boyan berencana melakukan perubahan komposisi starting 11 di laga kontra Persita. Namun rotasi yang dilakukan Boyan tidak akan signifikan dan hanya akan menyimpan pemain yang kondisinya tidak fit. Tidak akan ada banyak rotasi karena kami ada beberapa pemain yang tidak fit, sehingga itu alasan kami tidak bisa melakukan terlalu banyak rotasi. Tapi mungkin akan ada. Saya melihat bagaimana mereka di latihan, baru akan mengambil keputusan, tapi tidak akan ada banyak rotasi tuntasnya. Persib Bandung dipastikan bakal kehilangan gelandang Deddy Kusnandar karena mengalami cedera kaki hingga dioperasi, serta bakal absen lama untuk melakukan pemulihan. Meski begitu, ternyata pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, sudah memiliki opsi pemain untuk menggantikan Deddy Kusnandar di posisi gelandang bertahan. Ada 3 nama pemain yang Boyan Hodak sebut untuk mengisi posisi gelandang bertahan Persib Bandung. Mereka adalah Rahmat Irianto, Robby Darwis, dan Matteo Kocijan. Jangan lupa, kami masih ada Rahmat Irianto yang bisa bermain di posisi tersebut. Ada juga Robby Darwis ketika kembali dari timnas. Dia bisa bermain di posisi itu. Lalu Matteo Kocijan juga sudah pulih. Jadi, mungkin tidak perlu mencari pemain baru. Tapi menurut saya, lihat saja nanti setelah timnya menjalani 2 atau 3 pertandingan. Baru saya akan memutuskan apakah akan mencari pemain lain atau tidak. Adapun Deddy yang telah menjalani operasi kakinya, ia harus absen selama 3 bulan untuk melakukan pemulihan pada kaki kanannya. Menurut pelatih Persib Boyan Hodak, Deddy memang telah menjalani operasi dan operasinya nampak bagus. Mereka memasang plat di kakinya. Dalam cedera yang dialami Deddy, yang terpenting ligamen dan tendonnya tidak rusak. Itu artinya proses pemulihan akan lebih cepat tuntasnya.